Selamat datang di segmen kedua Tantangan Pendidikan Pasca COVID-19 bersama saya Muhammad Isfan Hadi dengan NIM 182170019. Berikut adalah 7 kiat perpindahan kampus education secara offline menuju online education. Yang pertama adalah cari saran profesional, baik itu pada ekosistem meso maupun pada ekosistem institusi. Profesional ini diperlukan sebagai pembimbing utama dalam perpindahan education. Yang kedua adalah tentukan teknologi yang paling sesuai. Teknologi yang dimaksud dapat berupa sumber daya yang kita miliki maupun teknologi yang dimiliki oleh calon pelajar. Lalu yang ketiga adalah buat sistem yang teratur. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem yang dibuat oleh sendiri dan tidak tergantung kepada sistem lain. Lalu yang keempat adalah cegah kuliah panjang. Jadi, pada online education ini sebisa mungkin kuliah tatap muka dilakukan seminimal mungkin. Lalu yang kelima adalah awasi workload pembelajar. Seringkali online education ini malah menyebabkan workload pembelajar yang overload. Nah, hal ini harus diawasi lebih lanjut. Lalu yang keenam adalah hindari kuliah tatap muka. Jadi pada akhirnya, tujuan utama dari online education adalah tidak adanya kuliah tatap muka dan digantikan dengan tugas-tugas maupun metode pembelajaran lain yang lebih sesuai. Dan yang terakhir adalah lakukan yang terbaik pada setiap kesempatan. Nah, lalu berikut adalah usulan solusi untuk membantu transformasi pendidikan kita menuju online education. Solusi tersebut adalah OER atau Open Educational Resource. Jadi OER ini adalah sumber daya pendidikan yang dapat diakses secara bebas oleh siapapun dan kapanpun. OER ini berlisensi terbuka, sehingga tidak ada copyright yang bakal menghalangi. Lalu yang berikutnya, OER juga berguna untuk pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Nah, lalu apa saja yang dilakukan pada OER? OER ini terkenal oleh aktivitas 5R. Jadi 5R yang pertama adalah reuse. Jadi seluruh sumber daya pada OER ini dapat digunakan kembali kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Lalu R kedua adalah retain. Jadi sumber daya yang ada di OER ini boleh disimpan oleh siapapun untuk tujuan apapun. Lalu yang ketiga adalah revisi. Jadi sumber daya OER ini boleh direvisi oleh pembelajar maupun pengajar untuk membantu pembelajaran masing-masing individu. Lalu yang keempat adalah remix. Jadi setiap sumber daya OER ini boleh digabung-gabungkan tiap sumber dayanya untuk membentuk suatu sumber ajar baru. Dan yang terakhir adalah redistribute. Jadi sumber daya pada OER ini bebas untuk didistribusikan kepada siapapun, baik itu individu maupun kelompok pembelajaran. Baik itu yang disebarkannya adalah sumber data OER yang original maupun yang telah diremix. Oke, sekian video ajar kali ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam video ajar ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.